Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, memang tidak mudah untuk memahami tulisan dari Santo Yohanes Rasul, firman yang telah menjadi manusia. Kita harus melihat mengapa kok Yohanes Rasul menuliskan hal ini. Jangan lupa bahwa pada zaman Yesus dan sesudahnya, itu orang hidup dalam alam Yunani yang percaya pada dewa-dewa. Dan di sana ada suatu aliran kepercayaan yang sangat kuat, namanya Gnostik. Nah, Gnostik ini berpendapat bahwa yang ilahi itu sangat transenden. Dan yang ilahi, Tuhan itu tidak mungkin hadir di dunia ini karena dia tidak bisa dipersatukan dengan manusia. Dia begitu ilahi, sehingga tidak mungkin dia datang ke dunia. Lalu kita melihat Yesus yang adalah Allah, yang ternyata datang ke dunia. Untuk merespon aliran kepercayaan ini, maka Yohanes menuliskan mengenai Allah yang menjelnya menjadi firman, untuk mengatakan bahwa Allah yang transenden itu bisa menjadi imanen, bisa menjadi diam di antara kita karena justru Dia Maha Kuasa. Dia bisa berbuat apa saja. Maka dikatakan dengan seperti terang yang datang ke dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak langsung menerima karena mereka hidup dalam situasi pemikiran Gnostik. Tidak mungkin Allah yang tinggi itu datang sebagai manusia nyata. Dan itulah yang mau di-counter oleh Yohanes di dalam bacaan pertama, bacaan Injil hari ini, bagian pertama dari Injilnya. Bahwa Allah yang transenden itu bisa berbuat apa-apa, Dia bisa menjadi imanan, Dia bisa menjadi manusia, Dia bisa tinggal di antara kita. Dan itu persis pokok keselamatan kita. Karena apa? Karena kita yang manusia ini tidak mungkin bisa menjadi ilahi tanpa yang ilahi itu menyentuh kita. Dan yang ilahi yang menyentuh itu adalah Yesus yang kemudian hidup di antara kita. Sehingga kita yang manusiawi itu kemudian karena sentuhan Allah menjadi ilahi. Bahwa kemudian kita seluruhnya akan menjadi ilahi, syukur. Tetapi dalam kenyataannya kehidupan kita tidak pernah lepas dari kekurangan pengharapan, ketidakpercayaan, dan musuh-musuh yang digambarkan di dalam bacaan pertama dengan antikristus. Nah, antikristus inilah yang kemudian yang mengganggu kita, sehingga perpaduan antara yang insani dan ilahi ini tidak selalu bisa terjadi. Dan itu menjadi perjuangan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu kalau kita mengikuti misa, kemudian mengikuti doa rosario, mengikuti retret, berziarah, dengan maksud apa? Supaya yang manusiawi dari kita ini pelan-pelan dirasapi dengan yang ilahi. Sehingga kalau kita sudah menjadi yang ilahi, maka kita kemudian disatukan dengan Tuhan, maka kita akan terselamatkan. Saudara-saudara sekalian, kita memasuki tahun yang baru sebentar lagi, dan kita akan meninggalkan tahun yang lama. Itu sudah selalu yang dinyanyikan adalah Auld Lang Syne, artinya hari-hari yang sudah berlalu. Biarlah dia berlalu, yang penting kita akan menyambut tahun yang baru dengan semangat yang baru, dan semoga ini tulisan Yohanes ini memberikan kekuatan kepada kita agar supaya semakin hari kita semakin diresapi oleh yang ilahi. Dengan begitu, maka karya keselamatan Allah tidak sia-sia, berhasil. Dan berhasilnya itu tidak hanya tergantung dari Allah, tapi juga dengan kerjasama kita. Semoga ibadat-ibadat yang kita jalankan dan kegiatan rohani semakin hari semakin meyakinkan kita bahwa persatuan kita dengan Allah akan membuat kita semakin berpengharapan dan tidak pernah pesimis, tetapi selalu merasa bahwa hidup kita adalah hidup yang akan cerah, dan itulah modal kita untuk mengaringi kehidupan kita ini sehingga antikristus itu akan terkalahkan. Amin.